datang Bu Risma. Ya, bagus Suara sekali. saya tidak terdengar jelas, Bu? Jelas, Bu. Ya, siap. Sudah cukup, Bu? Sudah cukup jelas? Sudah cukup. Mangga, silakan, Bu. Boleh dimulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, baik, silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Mangga, silakan dalam dipimpin doa untuk memulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar dikasih kepintaran. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak dalam ya. Semoga dengan doa yang kita hadirkan, ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna di kemudian hari. Bukan hanya sebatas di atas kertas saja, tapi kalian bisa mengaplikasikannya di dunia nyata. Kan ya? Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, gitu ya. Dari muka-mukanya juga muka-muka segar ya, walaupun kita sudah jam menuju jam 12 gitu kan ya, udah siang segala macam matematika apalagi gitu ya. Oke, biar semangat dulu deh, Ibu boleh pantun ya? Boleh nggak pantun? Boleh, silakan kalau Ibu bisa dilanjutkan. Oke, ya biar semangat nih. Sungguh enak buah pepaya, enak buah serikaya. Sungguh rumit rumus matematika, tapi tak serumit kisah cinta. Siapa di sini yang kisah cintanya rumit nih? Yoga. Masih mending rumus matematika lah daripada gagal bupet kan ya. Oke, sudah ya? Sudah panas? Ya, kita langsung ke pembelajaran. Gitu kan ya? Oke, silakan Bunya lanjut. Next di sini ada kalau misalkan mau pembelajaran kita ingat dulu ya bab sebelumnya. Ini kan bab baru ya. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 yaitu rumus jumlah dan selisih dua suku. Ya, kita harus ingat dulu, yang lalu tetap harus diingat. Kecuali masa lalu, lupain aja masa lalu ya. Oke, yuk kita ingat kembali materi apa sih yang sudah kita pelajari pada bab yang lalu? Persamaan trigonometri. Ada berapa ya persamaan trigonometri? Ada 6. Ada 5 apa aja sih? Sinusnya ada 2 rumus ya. Terus apa lagi? Sinus 2 rumus terus? Gitu ya. Ada juga perbandingan dasar trigonometri. Ada yang masih ingat berapa? Ada berapa perbandingan dasar trigonometri? Ada 6 apa saja? Sin, cos, tan, kosetan, sekan, tan. Gitu kan ya, ada 6. Itu pasti akan kita pakai nanti kalian kelas 3 juga sama di limit trigonometri. Ya, udah ya, kita kalian good masih hafal ya sebelumnya. Yang lain silakan dibaca kembali, gitu kan ya. Oke, next. Selanjutnya ada kompleksasi dan indikator nih, gitu ya. Namanya kita pembelajaran, mengerjakan sesuatu pasti ada tujuan. Ada yang kita mau, gitu kan ya. Maksud dan tujuannya seperti apa ya? Untuk yang sekarang di sini Ibu pengen kalian bisa membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi kapan sih pakai selisih? Kapan sih pakai jumlah? Kapan pakai sinus? Kapan pakai kosinus? Gitu ya. Lalu materi keduanya keterampilannya bisa menyelesaikan masalah. Gitu kan ya, bisa menyelesaikan masalah. Kalau misalnya Ibu kasih soal, kalian bisa menyelesaikan masalah yang Ibu berikan. Indikatornya juga sama, menganalisis hubungan antara sinus kosinus tambah tadi ya, perbandingan besar yang dinyatakan dalam rumus jumlah dan selisih sinus. Gitu ya, sinus ini nanti di sini kita akan pakai yang perbandingan dasar. Next. Nah, lanjut di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ya nanti di sini sudah disajikan presentasi Canva, gitu kan ya. Di sini presentasi Canva hampir sama dengan PowerPoint. Tapi kalau PowerPoint kalian harus download dulu kan ya? Ya enggak? PowerPoint harus download. Nah, kalau di Canva itu sudah disajikan template-nya. Banyak yang gratis yang bisa kalian pakai di situ. Ya, lalu animasinya juga ada banyak. Silakan nanti dicoba ya. Bisa juga kalau misalkan sudah banyak presentasi ya, sudah luring kalian sudah banyak presentasi, gitu kan ya. Menggunakan proyektor berdasarkan model problem based learning. Nanti Ibu akan sajikan masalah, kalian selesaikan masalah. Kok nggak ada masalah dikasih masalah, namanya juga hidup.
Harus ada masalah biar berwarna-warni kan ya. Oke, selanjutnya dapat menganalisis hubungan antara sinus. Nanti juga kalian mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih. Nah, ya, jadi nanti ini tujuan kita dari awal sampai akhir kira-kira bisa terpenuhi atau tidak, kita coba lihat. Ya, oke, next. Nah, terus kalau misalkan caranya itu juga ada teknik penilaian, gitu kan ya, ada namanya teknik penilaian. Di sini ada pengetahuan, keterampilan, sama sikap. Kalau pengetahuan akan ibu nilai dari apa? Kalau pengetahuan itu nanti ibu akan kasih PK terakhir. Silakan kalian kerjakan dengan kemampuan kalian sendiri, biar tahu sampai sejauh mana kalian sudah memahami materi yang kita pakai hari ini, gitu ya. Lalu keterampilan berupa non-tes. Nah, nanti di sini kalian mengerjakan LKPD, gitu ya. Seperti biasa kita sudah pernah ya menggunakan LKPD, gitu ya. Bedanya kemarin LKPD-nya kita berupa cetak, kalau sekarang kita coba pakai angka. Ya, nanti di sini keterampilan cara kalian mengerjakan LKPD-nya seperti apa, pembuktiannya seperti apa itu akan ibu nilai. Sikap juga sama, rasa ingin tahu, teliti, tanggung jawab, kerjasama itu akan ibu nilai. Jadi akan. Nah, selanjutnya ada orientasi masalah nih. Nah, ibu akan masuk. Tadi kan ibu ngomong ya, ibu akan berikan masalah kepada kalian nih. Nah, masalahnya seperti ini. Pada gambar di samping, seorang pemancing ikan di mana antara galah dan jarak pemancing itu ke ujung tali pancing membentuk sudut siku-siku. Jadi ya, kalau kita bahas tentang segitiga, biasanya kita trigonometri identik dengan segitiga siku. Ya. Sedangkan sudut antara galah dan tali pancing membentuk sudut 75 derajat. Nah, ibu tanya, 75 derajat sudut istimewa apa sih? Gitu kan ya. Jadi ibu gimana kalau 75 derajat itu yang ibu tanyakan? Nah, kira-kira apakah kalian dapat menghitung panjang benang yang dibutuhkan ketika sudut yang terbentuk bukan termasuk dalam sudut istimewa? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Taunya bisa? Dari mana? Kan bukan sudut istimewa. Sama sudut istimewa. Kalau ada masalah pasti ada penyelesaian. Iya betul, karena kalau ada masalah ada penyelesaian ya. Iya betul, nggak salah sih, nggak salah gitu ya. Namanya ibu ngasih masalah masa nggak ada penyelesaiannya gitu ya. Oke, gue pertama bagus jawabannya ya. Tapi secara matematisnya gimana? Gimana? 75 tuh bisa hasil dari apa sama apa sih? Oke, Isti. 75 Dari? tambah 30 derajat. Iya. Oke, bisa dari 30 derajat sama 45 derajat ya. Bisa kita tahu nggak nanti kalau punya 30 derajat bisa dicari nggak? Bisa ya. Kalau 45 derajat bisa dicari nggak? Bisa ya. Berarti nanti kita kombinasikan kan ya. Makanya di sini kita punya yang namanya rumus jumlah dan selisih. Ibu sudah bagi kelompok ya? Sudah ya. Nah, di sini kelompok ibu kelompoknya berdasarkan apa sih? Kenapa saya sama dia? Saya sama dia lagi. Barangkali kan ada berlebih apa gitu kan ya. Tumbuh gitu ya, enggak. Bukan karena itu gitu ya. Oh, lagi dekat nih, lagi PDKT, ibu jadiin kelompok enggak? Ya. Jadi kelompok ini ibu bagi secara heterogen di mana ada ketua kelompok ya. Kelompok 1 yaitu Kak Kaila ya. Kelompok 2 Rizka ya. Kelompok 3 ada Siti Mariana, lalu kelompok 4 ada Widya. Gitu ya. Jadi di sini akan ada ketua kelompok atau leadernya yang akan membantu kalian gitu ya, yang dianggap mumpuni untuk bisa membantu jalannya diskusi secara berkelompok. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan bisa tanya ke ibu, tanya ke teman ataupun tanya ke ketua kelompoknya gitu ya. Oke, ibu sudah share linknya juga. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4 berbeda ya. Hati-hati, kelompok 1 ya sendiri linknya. Kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. Ada halaman selanjutnya kah? Ada. Apa di situ tulisannya? Halaman 2. Halaman 2 ya. Itu ya yang segitiga ya. Ya enggak, kita udah bahas tadi perbandingan dasar trigonometri. Yang kita pakai hanya 2, hanya sinus dan kosinus. Nah, kira-kira untuk mencari sisi-sisi segitiganya kan gak ada angka nih. Ya, biasanya ibu kasih AD-nya 3, AC-nya 5. Tapi sekarang adanya A, B, alfa, dan B. Miringnya apa? Good. Jadi terus yang ditanyakan AD sebagai depan. Jadi tulis dulu di rumusnya depan sebagai AD, miringnya ditulis kan miringnya AC. Jadi ditulis AC. Berarti kalau depan pakai rumus apa? Kalau sisinya ada di depan, sinus. Kalau sisinya ada di samping, cos. Ya, dari samping ya.
luas segitiga ACD setengah. Dari langkah ini tentukan luas segitiga ACD ofisial yang sin alfa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari lembar kerja peserta didik yang telah kami kerjakan tadi. Nah, kali ini ada langkah 1, langkah 2. Nah, di langkah 2 kita terdapat segitiga, dua buah segitiga. Satu segitiga yang di dalamnya ada dua buah segitiga. Terus kita disuruh menganalisis segitiga tersebut. Ada berapa langkah selanjutnya yang kalian kerjakan? Nah, langkah yang sekarang ada langkah 3. Nah, langkah 3 itu ada yang 1. Yang pertama disuruh mencari panjang CD. Dari panjang CD diketahui CD itu adalah nah, yang keduanya adalah AD B kali sin alfa. Sama semua atau berbeda? Sama kelompok 2 sama? Sama Bu. Sama kelompok 3? Sama kelompok 4? Sama. Oke, good. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Good ya. Jadi nanti di sini sudah akan Bu, gimana caranya? Apakah kita screenshot kirim ke Ibu? Nggak usah. Gitu ya, karena sudah bisa Ibu rekam, Ibu bisa lihat jawabannya. Silakan dipercantik kembali, bisa juga diwarna-warnain, silakan gitu kan ya. Terakhir Ibu kumpulkan sampai dengan akhir pelajarannya sekarang. Kita coba buat kesimpulan. Akhirnya siapa yang mau menuliskan rumus sin alfa plus betanya? Gitu kan ya? Sama sinus alfa dikurangi beta. Ada yang mau nggak? Silakan buat kesimpulan. Raise your hand ya. Sin alfa plus beta mungkin jadi apa tadi kesimpulannya yang sudah kalian dapatkan? Kelompok 2 mau? Sin alfa plus beta silakan berdiri dulu tuliskannya. Sin alfa plus beta rumus apa? Sin alfa plus beta rumusnya sin A dikali cos beta. Oke, good. Alfa ditambah cos alfa dikali sin beta. Oke, sin alfa dikali cos beta gitu kan ya? Ditambah cos alfa dikali sin beta. Oke, great. Terima kasih tepuk tangan untuk untuk yang sin alfa sin beta yang bisa silakan isti. Terus sin alfa in beta, Ya. rumusnya sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Oke, sin hanya berbeda di tanda bacanya ya, tanda baca. Tanda penjumlahan dan pengurangannya ya. Kalau penjumlahan dari sini juga dijumlahkan, kalau pengurangan dari juga dikurang. Gitu kan ya? Oke, sip sampai sini ada lagi yang tanyakan? Ada ya. Nanti di situ ada tahap 5, ada langkah 5. Silakan kalian kerjakan sesuai di buku pelajaran kalian masih dikerjakan. Kita kumpulkan di Google. Silakan kerjakan sendiri. Dapat ya? Oke, good. Sip, terima kasih ya untuk hari ini gitu ya. Terima kasih banyak kalian sudah mencoba mengerjakan sendiri gitu ya. Tadi juga Ibu sudah lihat tutorial masing-masing mengarahkan gitu kan ya, mengarahkan temannya. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan bisa tanyakan ke Ibu di luar jam pelajaran ataupun kepada tutor sembayanya. Kelompoknya masing-masing. Sip, kalau tidak ada tanyakan kita tutup pembelajaran hari ini gitu kan ya. Nanti juga kita akan pertemuan selanjutnya kalau sudah menemukan rumus dan jumlah selisih sinus tinggal apa berarti ya? Apa yang belum? Rumus dan juga dan selisih kosinus dan juga tangan. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita coba akan menemukan rumus dari jumlah selisih kosinus dan juga tangan. Oke, sip, kita tutup pembelajaran hari ini. Silahkan jalan. Betul, silakan. Sudah belajar, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita akan bermanfaat buat kita. Kita dalam dimulai. Sip, terima kasih atas perhatian hari ini. Saya menjaga kesehatan ya, jangan ada yang salah karena sekarang lagi musimnya rawan banget. Sekarang panas pulang sorenya nih. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupi sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya Bu. Makasih. Sudah Ibu. Oke, sukses Bu Andini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Sami-sami.